ya perintah-perintah Allah, sehingga dosa ketika ia ke surga dia orang yang maksiat. Berbeza dengan kita malam ini, kita sedang berjalan pada kebaikan, kita tidak acuh kepada ibadat, hanya saja belum timingnya. Pada beda nah baju dawud ya, kita di sini sedang berjalan pada kebaikan dengan dalil ya sampai kita ke sini insyaallah. Nah, sehingga benar bahasa guru kita tadi Habib tentang 3 Jumatnya baik kurang daripada 2 atau 3 untuk menghadiri keilmuan, sebab sejatinya kebenaran Quran di Allah inti sarinya hudan lil muttaqin. Al-Qur'annya yang wajib pelajari. Amma ba'du, yang kami muliakan Habib serta keluarga, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau, kepada keluarga beliau. Allah mudahkan segala hajat-hajat beliau, serta Allah jumpakan beliau dengan keluarga-keluarga besar nasab daripada Rasulullah di dalam syurganya Allah. Dan yang kami muliakan para guru-guru kamu, para tungku, para ustaz, habaib yang hendak sebut satu persatu, tidak menutup rasa hormat kami walau kami ada di depan anda semua. Nyapu udah bahas. Jadi suatu hari di ketika saya duduk dengan guru kami Abi Tempuk Tengah hafizahullah ta'ala, Abi bertanya kepada Lun, kepada saya, dan di situ nggak ada soalan sebenarnya, tetapi hati guru dan murid dan gurunya di situ Lun semakin percaya nak interaksi. Jadi sebelumnya gini, lo flashback baca dengan cerita, ini sebuah cerita mantang. Awak kaki jauh mik pajan doman. Jadi sebelumnya setelah Maulid Arba'in kemarin ada Maulid Akbar di Lancang Garamnya, saya sempat kehilangan arah. Artinya gini, 11 tahun lamanya kami berjuang untuk membina dayah Tempuk Tengah, tapi di situ dong melompat titik buntu seolah-olah, karena detik itu dong membagikan 3. Yang pertama, apakah saya harus fokus kepada ilmu atau kepada mahabbah atau kepada khidmah? Yang mana harus saya pilih? Kalau saya fokus kepada ilmu, ya long hanalun rimang dari jalan-jalan keluar, mulang kita mutalaah, bertanya dan sebagainya, dong fokus. Atau yang kedua, lun mengejar kalimat mahabbahnya, apapun dicinta Allah sama Rasulullah ya lu perbuat dulu, beramal lah istilahnya. Yang ketiga, atau lu mesti masuk ke dalam dunia khidmah, menjadi pelayan para solih, menjadi pelayan para yang dicinta Allah, menjadi budak kepada dunia ilmu. Sehingga dalam kebimbangan saya itu terjawab 1 bulan kemudian ketika guru memanggil saya, dan tiba-tiba guru bertanya kepada saya dengan tak ada angin tak ada hujan, "Tungkuan, kabarkan kepada saya arti mahabbah." Terkejut batin dong, kenapa saya nggak bertanya sebab kok tiba-tiba manggil duduk dan itu terus pembahasannya. Saya mengatakan, kurang paham saya wahai guru, mohon arahannya. Kemudian guru mengatakan kepada kami, ini dalam kesendirian, tidak ada yang lain, cuma 2 kecuali makhluk abah yang lain. Beliau mengatakan, ketahui olehmu, mahabbah sesungguhnya adalah ilmu. Mahabbah sesungguhnya, sejatinya mahabbah adalah ilmu.
Karena tidak akan bisa semua manusia mencintai apa yang dicinta, melainkan ada pemahaman di dirinya. Tidak ada manusia yang mau berzikir kecuali dia tahu siapa Allah. Tidak ada yang manusia yang mau berselawat kecuali dia tahu siapa Nabi Muhammad. Tidak ada manusia yang mau solat kecuali dia tahu apa fungsi solat dan kemana dia solat. Sehingga Abi mengatakan, sejatinya mahabbah itu adalah ilmu, karena hanya dengan ilmu yang akan menyampaikan kepada ribuan mahabbah. Kemudian saya coba bertanya di atas jalur tersebut. Bolehkah saya bertanya, wahai guru? Boleh, kata guru. Di dunia ini cukup banyak karangan kitab. Di dunia ini cukup banyak ilmu-ilmu yang dibukukan. Tapi kenapa Dayah Aceh masuk ke pesantren itu Matan Takrib, kemudian Al-Bajuri, kemudian I'anatul Talibin, kemudian Hasyiah Mahalli? Kenapa gitu-gitu aja? Kenapa kita pun ada kurikulum yang setingkat itu, misalnya Fathul Wahab dikurikulumkan, atau Mughni dikurikulumkan, Nihayah dan lain sebagainya, kita risalah Imam Al-Ghazali dan lain sebagainya. Apakah ulama Aceh nggak ngerti? Apa kata Abi? Benar, banyak hal yang mewah di sisi Matan Takrib, di sisi Al-Bajuri, di sisi I'anah. Cuman ketahui olehmu, bukan Matan Takribnya yang kita ambil sekarang. Redaksinya pernah dibaca oleh Abu Ya Mudawali berkat. Redaksinya pernah dibaca oleh para waliullah berkat. Redaksinya pernah dipandang oleh para yang dicinta oleh Allah berkah. Sehingga kenapa dikomitmenkan dengan kitab-kitab tersebut? Ya sudut pandang saya, kata Abi, karena hal ini pernah disinggahi oleh para kekasih Allah. Sehingga mencicipi hal yang dicicipi oleh kecintaan Allah adalah satu cinta. Itu sudut pandang guru kami tentang kenapa itu aja kurikulumnya. Yang padahal walaupun itu yang dipelajari, tapi mampu menyikapi ribuan permasalahan yang lain, insyaallah. Sebab kenapa? Nah, keberkahan di antara murid dan guru. Terus pula nak pegah dua dan teringat dan tadi Habib mengatakan nama Syekh Hasan Al-Basri. Ada satu kalimat beliau di dalam kitab Ayyuhal Walad. Suatu doa kebaikan, suatu doa meminta syurga kepada Allah dengan tanpa amal, itu merupakan satu kedosaan. Tadi guru kita mengatakan bahwa kita mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi perbuatannya tidak mengikut Rasul. Dan bila orang hanai semayang, bila orang hanai meratib, bila orang hantai baca Quran, bila orang hantai muslawu, tapi Islam beridentitas, dan dia berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar, doa tersebut dosa. Kenapa? Ula mustahzi ya. Orang yang hawa dan surga tapi gibloh Quran. Orang yang hawa merupakan Rasul tapi gibloh hadis. Orang yang hawa menatap keindahan zat Allah di Hadratul Qudusi ketika Allah menampakkan zatnya, tapi dia menginjak perintah-perintah Allah, sehingga dosa. Ketika ia ke surga, dia orang yang maksiat. Berbeza dengan kita malam ini, kita sedang berjalan pada kebaikan. Kita tidak acuh kepada ibadat, hanya saja belum timingnya. Pada bela nah baju Dawud. Ya, kita di sini sedang berjalan pada kebaikan dengan dalil ya sampai kita ke sini insyaallah. Nah, sehingga benar bahasa guru kita tadi ya Habib tentang 3 Jumatnya baik kurang daripada 2 atau 3 untuk menghadiri keilmuan, sebab sejatinya kebenaran Quran di Allah inti sarinya hudal lil muttaqin. Al-Qur'annya yang wajib pelajari hudalnya, petunjuknya. Fungsional Al-Quran adalah untuk menjadi panduan bagi umat Nabi Muhammad.
Bila Quran tidak bisa menjadi pedoman, maka sungguhlah dikatakan oleh guru kami kepada kami, Quran itu bisu bagi mereka yang tuli hatinya, dan Quran itu bisa berbicara bagi mereka yang bisa mendengar hatinya. Sehingga Quran ada dua versi make efek. Apakah Quran di rumah kita itu bisu hanya diam? Itu berarti hati tanya clear. Atau dia bisa berbicara dengan hukumnya, berarti hati kita hidup dengan mendengar, insyaAllah. Bagaimana cara mengambil hudan di mutakin tersebut? Ja bak gure. Walau bukan secara majlis khusus, tapi akrabkan guru untuk bertanya. Sebab versi pengajian ketika kami mundur kepada masa-masa lalu, versi pondok pesantren dengan dikarantinakan kan menyedia Aceh Abu yang mudawali pelopor. Duluan sahabat nanggro lain untuk sistem karantina lagi tanya. Yang dahulu gimana cara pengajiannya? Kami telusuri kepada guru-guru kami. Nah yang kita catatan jak rumah tungku per hari 1 jam, per hari 2 jam, sehingga jak boh hobi, boh rambut. Model-model kayak gitu. Jak abu bak jambu wawai. Masa-masa abu kurung kali. Maaf, mungkin bahasa lunnya hanya lingkup Aceh. Kenapa? Golom truh lun unang luar. Mudah-mudahan min biizin ya Allah Ta'ala akan menjak banang rosanan untuk cok ijazah bina kitab daya Aceh, insyaallah. Ya kira-kira benar. Cuman me ke mancanegara nagure katanya jina perwakilan nah urang perang dalam nah perang luar. Moy mandung motor tank hana saduku na bate miu jimunan ondang. Ya kira-kira benar. Sehingga terakhir balon tuan untuk pribadi kami dan untuk kita semua di sini, satu hal mesti kita ingat semua. Sebab Muno Habib Nana nasihat terakhir kan, dompet dulu yang terakhir sih kan. Jadi Muno tinggal dulu Muno. Nyon nak kendaraan mandung na Honda mandung, nah natum na Honda, benar semangat, nah, kah. Umumnya tak kendaraan bermotor, bak jalan. Bila kita melihat batu, ube barangnya atau ubilung batenya nepe atau negese bahkan belum ko okey bate rayu negese mana gese kan bate ubud hana ada depu. Ingat bahasa dun malamnya yang berubah kendaraan bak jalan bate ubud ke bate rayu. Jelas. Yang berubah Honda bak jalan bate ubud kan bate rayu. Ube genggaman jaronyo yang ubudnya bate handuh tengah malam. Handa te kamu merubah ke Honda ubine. Kenapa? Batu kecil enggak kita sadari bisa menjatuhkan motor yang begitu besar. Malam ini diletakkan minuman keras di depan kita enggak minum batu besar kan. Minuman keras nih haram. Tapi duba kedai kopi pun ada depu si fulan baru jok dah dong jisik dengan roy nya bate ubud. Malam singoh na bola na majelis na maulid enggak apa-apa nanti 1 jam kan yang penting dapat berkat aja nya bate ubud hihana dosa tu ya. Ingat nya mantap yang purubah Honda bak jalan bate riak bate ubud me bade rayu tak gese ana majelis yang dia ayak minta minuman keras malamnya ana bade rayu ya ana ayak pi bakung wa tanya hino ana kampung oi dah tu ya betul kan sabu-sabu na yang pakai hino naudzubillah ana kenapa tak ada punya dosa jelas ana yang Medina ana yang ana aja kenapa bade rayu bade ubud nyana ana tak sadari termasuk don sendiri kadang-kadang naudzubillahi min dzalik. Ini kita bersama ya kendong hukumi jamaah dong menghukumi keadaan saja. Sebab ketika kalian pindah jalan dong nongkrong hinan na urung rubah Honda kan sebab jihana masuk akal rubah geroi tok gara-gara nyamuk itu mau mata ya barang yang tak sadar tanya tak anggap kata ibadat kata musalawud kan nyuka jihzi karena sampai Rasulullah insyaallah cukup optimis tu. InsyaAllah dia samping Rasulullah, samping kanan tanya Sayyidina Umar, samping kiri tanya kata susun udah dalam surga tengok.
ketika pada masyarakat sana so debu ribuan manusia lu semua ya laki keadilan bagi tanya sebab al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim pada satu ifradiyah yang kita yang marah buka bak mata kita yang marah buka gelah mehana gelahan ruba hidung mata tanya so Tuhan Allah atau kafi mata ada hidung tanya so Tuhan babah tanya so Tuhan perut tanya so Tuhan aki tanya so Tuhan wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun yang kepegah sebahagian kehendak kemandum. Artinya apa? Bila gelah bak sabuh tempat hana gelah bak lain tetap mesangkut. Setiap orang yang duri ketanya di Allah sengah kiban orangnya. Setiap tanggung jawab ketanya di Allah. Cocok juga di syurga. Adik bukan juga adik, abang bukan juga abang, anak bukan juga anak. Punarida mak ayah katanya. Punarida ada katanya kepada dia sebagai abang. Punarida ngan kepada katanya sebagai sahabat. Maka jika katakan udkhulu fi silmi kafah. Total dalam Islam. Betok jaro, punyung-punyung betroh. Betok aki hati-hati bupah. Betok jantung, lambung tempat dalam makanan, baik makanan yang nyo yang hana jelas lah. Nyo kana lam mitapeng dengan langkamai temu miliaran rupiah men trading yang sepah lawan. Angko lur ni bodoh nang jauh ino itu. Janganlah kira-kira insyaallah ya. Tagline terakhir yang berubah kendaraan di jalan batai ubud. Sekian yang dapat kami sampaikan. Moga-moga juga manfaat. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.